Akhirnya dia mau ke gereja. Tiba-tiba sampailah mereka di gereja. Si Parib ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah, di mana wanita cantik itu yang memberikan sebuah komputer itu kepada saya?" katanya. Lalu ayahnya mengatakan, "Itu di balik pintu." Lalu si Parib ini menjumpai wanita cantik tadi. Lalu mereka berkenalan, mereka bercerita, akhirnya mereka bersahabat dengan akrab. Setelah dia mengenal Tuhan, dia menyerahkan diri untuk dibaptis Yesus sebagai juru selamat si Parib. Lalu dia ingin bersekolah pendeta di Belarus. Cita-cita dia ingin jadi pendeta. Akhirnya dia bersekolah, dia ingin menjadi pendeta, dan dia ingin membangun satu gereja Masih Advent hari ke-7 di Belarus. Tetapi dia kekurangan dana, tidak ada dananya. Jadi dihimbau kepada kita di Sabat 13 dalam persembahan kita membantu si Parib ini supaya dia bisa membangun satu gereja Masih Advent hari ke-7 di Belarus. Sampai di sinilah baca ujian kita. Tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Kita sama-sama bernyanyi, mungkin banyak memberi yang memberikan Tuhan kesehatan, berkat kepada kita, dan juga anak-anak kita sukses, kita sehat, dan juga ulang tahun kita berikanlah pada sama ini rasa syukur kita kepada Tuhan dengan gembira. Kita menyanyi, kita sama-sama berdiri 260. Dan keluarga Hasimajuntak udah Mei yang udah tahu kayak gini dulu ya. Keluarga Hasimajuntak, keluarga Jesi Tumean, pokoknya di sebelah kanan ini yang apa yang pernikahan. Dan keluarga G Huta Garut ulang tahun pernikahan di bulan April dan Mei. Kita ucapkan semoga kiranya selamanya langgeng dan bersukacita. Dan pada saat ini saya akan bacakan satu ayat yang indah untuk ulang tahun pernikahan di dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan oleh ikatan damai sejahtera.
Terima kasih. Pada saat ini menyambut doa nanti yang didoakan oleh Bapak Pendeta bagi yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Baiklah, kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan dulu satu ayat dari lagu Sil nomor 490. Betapa bahagianya rumah tangga. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan satu ayat saja. Shalom, selamat hari Sabat buat kita semua. Happy Emphasis Day buat seluruh BWA. Pada Sabat ini adalah Sabat khusus pada seluruh BWA, di mana kita mengadakan Hari Penekanan Bakti Wanita Advent. Untuk itu, sepanjang Sabat ini kita akan mengadakan acara mulai dari sekolah Sabat, khotbah, dan juga nanti setelah selesai khotbah kita kembali untuk mengikuti seminar BWA. Jadi itu merupakan surat dari daerah. Jadi kita berbahagia kepada seluruh kaum BWA oleh karena Uni Indonesia bagian Barat saat ini di setiap jemaat mengadakan Hari Penekanan Bakti Wanita. Baik, untuk ayat responsor yang kita pada Sabat ini dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Seperti biasa saya akan memulai ayat pertama, kedua dilanjutkan oleh jemaat dan seterusnya. Baik. Doa minta pertolongan, doa Daud. Sendekkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Jemaat, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya, sama-sama. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Kita sambut khotbah dengan lagu
buka yang dipimpin oleh Ibu Mutapir. Baiklah, kita buka lagu syiar kita sebagai lagu pembuka nomor 153, Tuhan terakhir. 153. Baik, kita satu dalam doa, kita bertelut bersama. Sebelumnya kita menyanyikan lagu 520. Jemaat kami pada sembuhan, seluruh anggota BWA pada sembuhan. Tuhan kiranya memberkati kami satu persatu. Tuhan kiranya tilik akan keadaan BWA kami. Tuhan Allah Bapa surga, kami tahu sebagai ibu-ibu, sebagai bakti wanita Advent, kami memiliki banyak persoalan hidup. Kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin itu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan kiranya yang memiliki keadaan kami, khususnya Bapak, di dalam pelayanan kami di jemaat Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai bakti wanita Advent, agar kami juga dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan rajin untuk penginjilan pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami jauh dari melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki ya Tuhan di dalam pelayanan dalam jemaat ini Tuhan. Kami menyadari kami berbuat banyak untuk orang-orang yang ada di sekitar kami yang mungkin membutuhkan bantuan kami, uluran tangan kami. Olehnya itu kami bermohon kepada-Mu Tuhan, tolong kami satu persatu
Engkau pilih keadaan para keluarga-keluarga ibu-ibu ya Tuhan di dalam rumah tangga mereka, di dalam masalah mereka. Kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka pun dapat bersukacita untuk dapat berbagi kepada orang-orang lain karena Tuhan sudah memberkati masing-masing kami. Tuhan Bapa Kerajaan Surga, pada saat ini kami berdoa buat Ibu Pendeta Kusnambela yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau urapi Ibu Pendeta agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan, kami boleh dapat hidupkan dalam kehidupan kami, dan kami tapi persiapkan dalam nanti datang Kristus yang berkah. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa dan Kerajaan Surga, acara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar, menjawab doa kami saat ini. Banyak hanya dalam keperluan kebutuhan dan juga kelemahan masing-masing kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Prinsip Alkitab tentang persembahan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Alkitab menyajikan beberapa prinsip dalam hal persembahan. Salah satu yang paling penting adalah bahwa nilai persembahan harus didasarkan pada persentase yang dipilih oleh penyembah, dan persentase ini harus menantang kita sehingga kita dapat memahami apa arti pengorbanan. Ini bukan tentang nilai persembahan, tetapi nilai pengorbanannya. Menghadapi hal ini kita harus berhenti dan berpikir. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan tidak akan hanya sekedar basa-basi. Dia akan membawa ke perbendaharaan hadiah persembahannya sehingga mereka dapat dikirim untuk menabur benih yang berharga. Review and Herald 15 Mei 1900. Akhirnya dia berkata, baiklah, jika Skotlandia tidak memiliki pemuda untuk dikirim ke India, yang saya sendiri akan pergi lagi sehingga orang-orang di sana tahu bahwa setidaknya satu orang Skotlandia masih peduli pada mereka. Ketika prajurit veteran Kristus meninggalkan mimbar keheningan dipecahkan oleh kerumunan anak muda yang dengan sukarela, saya pergi, saya juga. Panggilan. Semoga persekutuan setiap hari dengan Tuhan dan pengertian akan pengorbanan yang dilakukan di kayu salib menggerakkan kita untuk mempersembahkan yang terbaik demi tujuan itu dan memberikan persembahan dengan murah hati dan bahagia. Mari kita mengumpulkan persembahan persekutuan yang diiringi oleh musik.
Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa yang baik dan terima kasih. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadiran kasih pemeliharaan sudah menyertai kami, melindungi kami di sepanjang 1 minggu bekerja kami ya Tuhan. Engkau sudah berikan kesehatan bagi kami, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Hingga pada saat ini Tuhan, di jam korban ini, kami bersyukur juga ya Tuhan untuk segala berkat-berkat yang berlimpah yang Kau curahkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami sudah mengumpulkan persembahan dan perpuluhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati dan berkati sebentar lagi Ibu Pendeta yang akan berkata-kata. Biar Engkau curahkan baginya roh kebenaran-Mu sehingga ia dapat menyampaikan pekabaran ini dengan baik ya Bapa. Dan kami mendengarkan, biarlah kami buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami menerima akan segala berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami sepanjang sabat ini ya Tuhan. Jadilah kehendak dalam kehidupan kami yang terbaik ya Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami dalam di hadapan-Mu, karena kami berdoa hanya melalui dalam Yesus Kristus Tuhan yang tebus kami. Amin. Judul cerita anak-anak yang pada sahabat ini yaitu Freddy dan lubang air yang dalam. Sebelum ibu bercerita, ibu mau bertanya, siapa yang suka di sini mandi air hujan atau pas hujan datang dikasih izin orang tua mau mandi hujan? Siapa yang senang mandi hujan? Hampir semua anak-anak ya. Kenapa kita senang mandi hujan? Kenapa? Kenapa coba? Ya, satu karena airnya segar. Dua, bebas mandi becek, kotor, dan siram-siraman ya kan? Ya, di sini kita cerita tentang Freddy yang senang dengan air hujan ya. Freddy adalah seorang anak yang sangat menyukai air hujan. Dengarkan ke sini. Turunkan kaki ke sana ini ya. Ia senang berbasah-basahan. Setiap kali hujan datang, ia pasti mandi air hujan bersama teman-temannya. Di sini kalau hujan datang, kalau saya dikasih izin mandi hujan, pasti mandi hujan kan? Nah, itu juga yang Freddy ya. Suatu hari hujan datang. Freddy bermain hujan bersama teman-temannya ini. Keadaan apapun, betapa sulitnya kita, anak-anak bisa kan merasakan kesulitan. Coba kalian merasa kesulitan apa sayang seperti ini? Tidak bisa mengerjakan PR, itu juga merasa sulit kan ya? Iya. Berarti kita harus minta bantuan kepada orang tua. Nah seperti itu Freddy yang harus dilakukan selain itu, ingatlah bahwa malaikat pelindung kita selalu berada di sisi kita. Ya, siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan kita semua. Tentunya dengan apa? Tentunya dengan apa kita diselamatkan Tuhan? Berdoa, panggil nama Tuhan, panggilan Yesus, Tuhan tolong saya. Seperti itu katakanmu, iya, Tuhan tolong saya dalam kesulitan, saya takut. Seperti itu ya. Ayat 11, siapa yang bisa bacakan? Kalian yang bisa baca? Kakak Anissa. Mazmur 11. Mazmur 91 ayat 11. Apakah kita sini? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Nah, jadi kita anak-anak harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan setia melindungi kita kemanapun kita dan di jalan kita kemanapun kita pergi.
masing-masing. Nah, boleh ada yang duduk. Terima kasih ya Tuhan karena Ku ada dalam ciptaan-Mu yang amat mulia. Kau ciptakan wanita berbagai rupa dengan talenta yang berbeda-beda. Oh, Ku tahu Engkau punya rancangan indah bagi kami para kaum wanita. Dalam kelemahan Kau berikan kekuatan, kelembutan namun berarti banyak. Baktikanlah dirimu di dalam keluarga. Jadikan rumah tanggamu surga kecil di dalam dunia. Kabar buruk sangat menggetarkan hati. Banyak genteng rumah tangga yang roboh. Setan gencar menghancurkan masa depan anak-anak dan kaum muda-mudi. Bangkitlah hai wanita, mari bekerja di rumah, di ladang, di mana saja. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, bebaskanlah dari tawanan dosa. Sambutlah panggilannya dengan sepenuh hati. Turunlah dalam pelayanan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Walau asap langkahmu terasa berat, tertanggung beban berat di pundakmu. Mungkin engkau harus berusaha keras, memenuhi kebutuhan tiap hari. Tak perlu cemas ataupun tawar hati, Tuhan pasti akan membuka jalan. Setiap butir tetesan air matamu sangat berharga dalam mata Tuhan. Berdiri tetap teguh, walaupun langit runtuh. Dunia segera berlalu, kesempatan jangan ditunda. Dalam Ayub 34 ayat 21. Ayub 34 ayat 21. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan Dia melihat segala langkahnya. Baik kepada seluruh BWA, sebagai pengantar khotbah kita akan menyanyikan Mars BWA. Tetap di tempat seluruh BWA untuk berdiri. Bekerja bagi Tuhan, kami sangat rindukan. Kabarkan Injil kebenaran, seperti Tuhan perintahkan. Walaupun
Selamat Sabat buat kita semua jemaat pada kesemuan. Selamat Sabat. Kita berterima kasih atas berkat Tuhan yang telah kita rasakan sepanjang minggu bekerja kita hingga tiba pada hari Sabat yang kudus. Terima kasih lagu pujian yang telah disampaikan oleh BWA. Biarlah itu menjadi satu pujian bagi nama Tuhan dan kita akan mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Pada hari Sabat ini adalah hari Sabat Hari Penekanan BWA. Hari Penekanan BWA. Pelajaran ini dibacakan seluruh dunia karena ini datangnya dari divisi. Nah, Hari Penekanan Bakti Wanita Advent Sedunia 8 Juni tepat pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinan kita telah mengirimkan pelajaran bagi kita yang berjudul Tuhan yang melihatmu, yang ditulis oleh Edith Ruiz Pinota. Ya, jadi pelajaran kita hari Sabat ini sama semua kalau dilakukan sepanjang Sabat di seluruh dunia. Baik, untuk melanjutkan khotbah kita pada hari ini, mari kita merendahkan hati kita untuk berdoa kepada Allah yang baik, Allah pengasih, Allah memelihara, dan Allah memberkati. Tuhan, di siang hari Sabat ini kami telah siap mendengarkan Engkau bersabda melalui pelajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, jamah mulai hamba-Mu supaya dapat berkata-kata menyampaikan pelajaran pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan yang melihatmu. Sebagai ayat, sebagai pendahuluan, saya akan bertanya kepada kita semua. Dari anggota tubuh kita ini, manakah yang paling penting untuk kita gunakan? Apakah tangan? Apakah mulut? Apakah kaki? Atau yang lainnya? Mana yang lebih penting kita gunakan di dalam kehidupan kita? Baik, terima kasih. Yang penting kita gunakan adalah mata kita. Mungkin kalau tangan kita tidak ada sebelah, ya, kita masih bisa beraktivitas. Mungkin kalau kaki kita tidak ada sebelah atau yang lain-lainnya, mungkin masih kita bisa berusaha sendiri untuk melakukan sesuatu. Tapi bila mata kita tidak melihat, kita akan merasa bagaimana? Susah dan sedih. Karena kita tidak bisa melihat sesama kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua yang ada di hadapan kita tidak dapat melihat. Itu sebabnya maka si penulis ini membuat judul pelajaran kita pada hari Sabat ini Tuhan yang melihatmu. Ya, judul pelajaran kita pada hari Sabat ini Tuhan melihatmu. Melalui indera penglihatan atau mata kita yang bersifat yang terbaik di dalam tubuh kita dan bisa melakukan segala sesuatu
melarikan diri. Di dalam pelarian, dia berada di gunung Betseba. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena biasanya dia tinggal di rumah majikannya, mengatur rumah tangga, dan membersihkan segala sesuatunya. Tetapi setelah Hagar melarikan diri dari hadapan tuannya, dia berada di padang gurun. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Bahkan dia takut dan tidak dapat berpikir apa-apa. Tetapi setelah dia berpikiran seperti itu, ada suara mengatakan, Hagar, kembalilah kepada tuanmu, pulanglah ke sana. Hagar pergi dan kembali ke rumah majikannya. Sarai memberikan Hagar kepada suaminya Abraham. Hagar mengandung, dia jadi sombong sama Sarai. Sarai mengusir dia. Tadi kita katakan Sarai mengusir dia oleh karena dia merasa dia yang paling berharga. Hagar lari dalam perjalanan habis bekalnya. Dan Hagar menangis, ya, Tuhan menjawab doanya. Dan dia menyuruh kembali padanya. Tuhan mendengar tangisan Hagar. Melarikan Ismail jadi dari bangsa yang besar. Yang kedua, ya, Hagar diusir oleh Sarah oleh karena sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarganya. Tuhan melihat kita ketika merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi. Dia melihat penderitaan kita ketika kita kehilangan apa yang paling kita butuhkan atas cinta. Dia melihat ketika hidup kita sedang putus, sedang runtuh, ya, di sekitar kita. Ketika kita tidak melihat jalan keluar. Dia melihat kesepian fisik dan emosional kita. Kemudian Tuhan menunjukkan dirinya dan memberi kita harapan. Tuhan meninggikan kita ketika dunia meninggalkan kita. Yang kedua kali Hagar pergi, ya, dan diusir oleh Sarah. Dia pergi diberangkatkan dengan air, makanan yang dibawa, yang diberikan oleh Abraham kepada dia. Dia pergi membawa anaknya. Di dalam perjalanan, bekal air minum, makanan sudah habis. Lalu Hagar berkata di dalam hatinya, apa yang harus saya buat di padang belantara, di padang pasir ini? Dia melihat di sekitarnya tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa dia gunakan. Sementara bekal yang dia bawa dari tuannya Abraham sudah habis. Lalu kalau kita baca itu di Kejadian itu dikatakan dia meletakkan anak itu agak jauh di tempat yang lain dan dia pergi melihat dari tempat yang lain. Dan dia di dalam hatinya dia berpikir, aku tidak tega melihat anak itu menangis kelaparan dan kehausan, bahkan mungkin akan meninggal. Sehingga Hagar berpikir dan berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menunjukkan satu mujizat bagi Hagar. Dia menunjukkan ada air atau sumur di tempat di mana dia berdoa. Tuhan tidak meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 1. Bagi Hagar, Tuhan itu sangat dibutuhkan, dan Tuhan melihat semua penderitaan Hagar daripada burung itu. Bagaimana dengan Rispa atau Ribka ya? Rispa dalam penderitaannya di dalam 2 Samuel 21 ayat 10 sampai 14. Rispa binti Saul menangis. Mengapa dia menangis? Nah, di dalam penderitaan Rispa, tragedi menimpa keluarga Saul. Saul mati dan Jonathan dalam pertempuran Filistin. Ribka menjaga mayat-mayat agar jangan dimakan burung-burung dan binatang lain. Tuhan melihat perkabungan Rispa. Ia mengirim Daud untuk mengambil tulang-tulang Saul, Jonathan, dan warga kota. Mereka dikumpulkan ke tanah pemakaman nenek moyang mereka, Benjamin, ya, nenek moyang mereka Benjamin. Ribka adalah merasakan penderitaan yang berat. Dia mempunyai 2 anak, tetapi anak itu pergi dan tidak tahu kemana perginya. Sehingga dia merasakan kesedihan dan dia menangis dan menderita. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan melihat kita dalam penderitaan kita. Sebagai manusia berdosa, mungkin ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengalami bermacam-macam penderitaan, dan penderitaan itu tidak sama kita alami. Berbeda-beda ya masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, terhadap anak-anak kita, dan itulah yang dirasakan di dalam kehidupan Rizka tadi. Tuhan melihat Rizka. Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah cahayanya, Tuhan memegangnya dalam tangannya. Dialah Tuhan yang melihat. Ya, sebagai ayat pedoman bagi kita, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang penuh, yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Jadi, apapun penderitaan yang kita lakukan, yang kita hadapi, mungkin ada masalah berat ya, mungkin ada situasi yang di dalam pikiran kita tidak bisa kita selesaikan. Tapi bila mana kita datang kepada Tuhan, Tuhan melihat penderitaan kita dan Tuhan akan menolong kita. Bagaimana dengan wanita berzina dalam rasa malunya? Yohanes 8 ayat 2 sampai 12. Wanita berzina ini, orang Farisi mendapatkan atau melihat dia dalam perzinahannya. Lalu mereka menangkap wanita berzina ini. Mungkin kita bisa baca itu di Yohanes 8 itu. Dia ditangkap dan dibawa kepada Yesus. Lalu mereka mengatakan, "Guru, apa yang harus kita lakukan kepada orang ini? Dia adalah seorang perempuan berzina. Dia melakukan yang tidak baik."
dengan perkataan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, itulah terlebih dahulu memberikan hukuman kepada perempuan ini. Semua orang yang ada di sana membaca tulisan itu. Lalu Bapak Ibu Saudara sekali, satu persatu pergi. Mereka merasakan bahwa saya juga pernah berdosa. Dia pergi meninggalkan Yesus. Yang lain juga seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka tinggal berdua di sana dan tidak ada yang melakukan hukuman. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang pecina yang tertangkap basah seperti kepada Yesus. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari dengan batu. Yesus melihat kegagalan dan rasa malu yang diderita oleh wanita pecina itu. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dalam Yohanes 8 ayat 7, Yesus adalah perlindungan dan keselamatan wanita pecina itu. Jadi satu ayat yang harus kita pegang di sana. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih adalah yang paling besar, yang paling kita harus bawa di dalam hati kita untuk melakukan yang terbaik kepada sesama kita. Bahkan kasih banyak yang menutupi dosa. Tertulis dalam Ibrani 4 ayat 8. Yesus menanggung penyakit dan sengsara kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh liur-liurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Tuhan melihat kita dalam rasa malu kita. Tuhan melihat dan melihat kegagalan kita. Dia melihat apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat kita merasa tidak aman atau tidak berharga, apa yang membuat kita menangis. Dia melihat rasa malu kita. Namun dia tidak menghukum kita, menyalahkan kita, atau mengkritik kita. Kalau begitu, dia menyelamatkan kita dengan cinta. Dia memulihkan, mengampuni kita, dan mengubah kita hanya dengan berjumpa secara ibadah dengan Yesus. Kita dapat menemukan sukacita dalam kepuasan sepenuh. Wanita pecina itu melihat dirinya. Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah cahayanya, Tuhan memegangnya dalam tangannya. Biarlah Tuhan yang melihat. Jadi ayat untuk dikenang di sana. Karena kita suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, dia akan dipermuliakan. Dalam Roma 10 ayat 11.
dalam badai pencobaan. Di dalam badai pencobaan ada seorang wanita, dia mau pergi ke luar kota. Mungkin di antara kita sudah banyak ya yang pergi ke luar kota melalui jalan darat atau naik pesawat. Pada saat itu, pada jam keberangkatan, cuaca berubah menjadi gelap dan hujan dan petir menyambar pada saat itu. Mereka yang mau berangkat naik pesawat keluar kota sudah takut. Tetapi pilotnya itu selalu berkeras supaya mereka berangkat. Dan disuruhnya lah semua penumpang di pesawat itu akan masuk. Di dalam cuaca yang tidak tenang, di dalam cuaca yang meragukan atau menakutkan, mereka pun mulai terbang. Beberapa menit kegelapan, embun yang gelap datang. Di dalam pesawat mereka sudah goyang, ya mungkin sebagian kita pernah merasakan ini. Kalau saya ingat dulu di tahun 2015, kami dari Batam mau ke Pekanbaru. Pada waktu itu musim cuaca tidak bagus. Setelah kami sampai di Pekanbaru, setengah jam tidak bisa turun. Sudah takut di dalam pesawat, kadang jatuh, kadang naik. Tetapi bisa juga diselamatkan. Ini pun perempuan ini, mereka melewati awan gelap itu sampai ke atas. Akhirnya mereka bisa selamat. Tuhan melihat kita dalam badai pencobaan, dalam krisis. Badai pencobaan dan krisis mungkin akan menimpa kita. Awan hitam mungkin penuh dengan ketidakpastian sehingga membuat kita merasa kewalahan. Suatu saat kita mungkin menjadi tidak seimbang dengan perubahan signifikan yang terjadi, seperti perceraian, penyakit, kurangnya nafkah, pekerjaan, kebutuhan untuk pindah, kesepian, situasi di luar kehendak kita. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Tuhan sadari. Dia melihat segalanya. Ibrani 4 ayat 13. Segala sesuatu terbuka di depan matanya. Segala sesuatu yang kita derita dan segala sesuatu yang kita alami akan berada dalam kekuatannya. Mazmur 86 ayat 3-7 sebagai ayat responsorial kita di sana tadi. Kita sudah membacakan bagaimana pertolongan Tuhan kepada Raja Daud. Tuhan melihat kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah cahaya kita. Tuhan memegang kita dalam tangannya. Dialah Tuhan yang melihat kita. Segala masalah, segala problema, segala ancaman yang kita hadapi, Tuhan melihat dan melepaskan kita dari segala sesuatunya itu. Ingatlah ayat ini, itu adalah janji Tuhan kepada kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dalam Wahyu 3 ayat 8.
di dalam pelajaran kita pada hari Sabat ini. Apapun yang kita alami, seperti yang kita baca tadi, beberapa orang mengalami masalah-masalah, Tuhan juga dapat melepaskan mereka dari segala godaan itu. Sebagai ayat penutup, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Sebagai kesimpulan dalam pelajaran kita pada siang hari Sabat ini, yang pertama, sekarang kita belum melihat Tuhan dengan jelasnya dan sempurna, tetapi nanti kita akan melihat Tuhan kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Yang kedua, Tuhan melihat penderitaan kita sebagaimana Ia melihat penderitaan Habel. Tuhan melihat air mata kita sebagaimana Tuhan melihat air mata Rizka. Tuhan melihat kegagalan kita dalam rasa malu kita sebagaimana Ia melihat rasa malu wanita Pegina. Tuhan melihat badai pencobaan dan kritis yang kita alami dan tragedi yang terjadi, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah cahaya kita, Tuhan memegang kita dalam tangannya, Dialah Tuhan yang memelihara kita. Pelajaran yang singkat yang saya sampaikan pada hari Sabat yang indah ini, biarlah itu menjadi satu pelajaran kepada kita, supaya kita lebih menguatkan diri kita. Segala sesuatu yang datang kita alami, marilah kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat dan mendengarkan kita. Si penulis mengatakan kepada kita pada hari ini, ya, saya akan baca kepada BPA yang hadir pada saat ini mendengarkan ayat ini. Matius 11 ayat 28. Janganlah ragu, datanglah kepada Yesus sekarang. Dia menunggu saudara dan saya dengan penuh kasih, menatap kita dengan belas kasihan. Yesus melihat kita bukan sebagaimana adanya kita, namun sebagai siapa kita di dalam Dia. Datanglah kepada Yesus hari ini, dengarkan Dia mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ditulis dalam Matius 11 ayat 28. Penulis menghimbau kepada kita, dan saya juga menghimbau semua BWA akan berdiri di tempat, dan kita akan didoakan oleh pendeta. Dari segala pergumulan, Tuhan katakan, hai kamu umat-umat Tuhan, datanglah kepadaku hari ini. Jangan menunggu-nunggu, serahkanlah hidupmu kepadanya. Jadi saya mengundang kita BWA berdiri di tempat masing-masing, dan kami mengundang pendeta untuk mendoakan para BWA yang hadir pada saat ini. Mari kita BWA berdiri di tempat kita masing-masing. Di hari istimewa ini, hari penekanan BWA ini, marilah kepada para BWA supaya boleh berdiri di tempat masing-masing, kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh
belas kasihan. Allah yang mengerti keadaan kami, Allah yang peduli dan melihat situasi kondisi kami. Terima kasih Bapa di sorga, suatu pelajaran yang bermakna telah kami dapatkan yang telah disediakan oleh hamba Tuhan Edith Ruiz Espinosa sebagai pimpinan Departemen Bakti Wanita di Divisi Inter-Amerika. Kami semakin yakin ya Tuhan, ketika kami menderita, Tuhan melihat penderitaan kami. Ketika tragedi terjadi, Tuhan melihat tragedi itu. Ketika kami menangis, Tuhan melihat air mata kami. Ketika kami sedang dalam pergumulan, Tuhan juga melihatnya. Dan Tuhan datang memberikan kekuatan. Ketika Tuhan memanggil kami, marilah kepada wahai kamu yang letih, lesu dan berdebar berat. Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan akan memberikan kepada kami kelegaan, sehingga beban berat kami, apa yang selama ini kami pikul dalam perjalanan kehidupan kami, maka akan ringan penderitaan kami. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Jika ada keraguan-keraguan di antara kami, khususnya hamba-hamba Tuhan, para wanita, sebagai istri, sebagai ibu, dan wanita-wanita muda, berkati mereka Tuhan. Tumpahkan tanganmu yang penuh kuasa dan keajaiban itu, memberkati secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, supaya mereka boleh Tuhan gunakan untuk pelayanan penginjilan, dan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Kristus oleh karena keberadaan kaum wanita yang sudah melibatkan diri di dalam berbagai pelayanan, karena mata Tuhan tertuju kepada masing-masing kami. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, semangati para wanita ini. Biarlah mulai hari ini mereka sudah dipersiapkan menjadi wakil Tuhan di dalam berbagai hal, dalam bentuk-bentuk pelayanan yang berbeda-beda, tapi menuntun jiwa-jiwa kepada Kristus. Tuhan berkati pemimpin BWA untuk menyatukan misi pelayanan di gereja. Tambahkan hikmat akal budi, kekuatan, kesehatan kepada Ibu Pendeta Senandera yang sudah membagikan firman ini. Kiranya masing-masing kami yang sudah mendengarkan pelajaran ini terberkati oleh karena firman dan kuasa Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai disinilah pelajaran yang saya sampaikan pada kita BWA pada sejentuan ya, yang telah kumpul. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman, dan juga kepada Bapak Pendeta yang sudah memberikan doa berkat bagi kita, khususnya bagi Ibu BWA. Baiklah, kita sama-sama berdiri, kita akan menutup kebaktian kita. Kita buka lagu Sion nomor 144. Adakah Yesus lindung aku? Kita nyanyikan semua ayat 144.
berikan waktu bagi kami untuk duduk sebentar mendengarkan firman-Mu. Biarlah pelajaran yang kami pelajari pada hari Sabat ini melalui doa penekanan kepada Beliau. Tuhan, biarlah pelajaran itu kami bawa pulang dan kami akan hidupkan dalam kehidupan kami, dan kami akan selalu menyerahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan melihat dan melepaskan kami dari segala pencobaan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 3. Hidup